Taib, lanjut. Wa ma qala lahul qail wa ma urwah. Qala lahul qail wa mal urwah. Qala lahul qail haqqun ala awaikh. Haqqun ala Anu akhiraha. haqqun ala akhiraha hatta ajida laha mawdi'an fa innaha hikmatul hikmah. Bertanya kepada beliau seorang temannya, apa itu al-urwah? Beliau menjawab, hak bagiku untuk mengakhirkannya, tidak menjawab terlebih dahulu sampai aku menemukan tempatnya. Sesungguhnya al-urwah itu adalah hikmah dari hikmah. Qala lahu qail fayajri wa ahtasib ta'affufan. Bertanya kepada beliau seorang penanyanya, Ya udah, saya lanjut aja deh gitu. Lanjut dan aku Berharapnya rahmat. Qala na'am sal mustaqiran ila rabbik. Beliau mengatakan, iya, dalam keadaan merasa butuh kepada Tuhanmu. Qala mal urwatul wusqa. Dia menanya lagi, apa itu al urwatul wusqa? Qala, beliau menjawab, jalalullah ta'ala, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, lam fisama laha min Allah, tidak akan terputus, tidak akan terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma abdalaha fi suduril awliya'i wal muhaddithin wa asyraqa nurul jalali fihim alaqat qulubahum bihi. Maka ketika Allah menampakkannya di dalam dada-dada para wali dan para muhaddatsin, dan Allah menerangkan cahaya kebesaran kepada mereka, maka Allah digantungkan hati-hati mereka dengan cahaya itu. Amat fi jalani, maka kalbunya itu merasa Hangat. di dalam keagungannya. Walahat amman siwahu washtaghalat bihi. Lalu kalbunya itu Berpaling. dari selain dia dan sibuk dengannya. Fahumul mutamsikuna bil urwatil wusqa. Mereka adalah orang yang berpegang dengan urwatil wusqa. Allati la tanfasil yang tidak akan pernah terputus dari pondasinya. Wa ayyadahu Allah ta'ala bi hajjatani ta'allaqat bidzalika at-ta'yid bi jalalillahi ta'ala. Lalu Allah menguatkan mereka dengan ruh jalal, lalu bergantung dengan penguatan itu dengan jalal. Baik, jadi ada pertanyaan dari muridnya. Apa itu al-urwah? Nah, ini wali itu begitu. Kalau ahwalnya nggak datang, dia nggak jawab. Dia ahwalnya karena tergantung yang nanya. Ini belum siap nih. Cuma udah penasaran aja. Maka dia kemudian bilang, ya nanti sabar dulu ya. Dia nunggu dulu nih ahwalnya datang di kolbunya. Kalau datang, kalau nggak datang dia nggak jawab-jawab. Seperti Al-Haq, dia jawab nggak? Dia nggak jawab. Karena si yang nerima juga nggak bakal bisa menerima. Anak kecil bisa nggak diajarin ilmu ma'rifatullah? Paling-paling cuma ya basic. Terus sekarang ada ajaran kalau mau nanya tentang Allah, tanya anak kecil di mana Allah. Betapa bahasanya apa yang enak ya? Kalau kita bilang jahil, emang jahil ya. Betapa nggak dipakai akalnya untuk hal akidah. Dia bertanya ke anak kecil. Dikirim-kirim lagi ke kita ya kan. Ke sosmednya kita dikirim-kirim. Nih buktinya anak kecil nih percaya sama Allah di langit. Ya salam. Yang lebih rendah dari akidah bab apa? Fikih. Dalam fikih anak kecil kalau transaksi sah nggak? Kalau anak kecil tidak sah transaksi dalam hukum muamalat, apalagi hukum ibadat, apalagi hukum i'tiqadat, akidah. Bahlul juga kan? Karena ini kekacauan loh. Afala ta'qilunnya nggak kepake. Bukan fitrah yang itu yang dijadikan dalil. Kalau mau pakai dalil ada.
Dalil yang mana? Dalil yang itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi fitrahnya kolbu, disebut nama Allah, kolbu jadi tenang. Bukan dideretin anak-anak kecil, tanya, Tuhanmu di mana bro? Tuhanmu di mana? Gimana kalau nanya anak kecil sini? Dong gitu ya. Di mana Yung? Kalau orang Padang gitu ya. Di mana Yung? Kalau orang Sunda apa? Ujang. Di mana Jang? Gimana bahasa Sundanya? Bukan kumaha kan? Jadi teman-teman, ini konyolnya hari ini, akidah-akidah yang udah bingung menerapkan dalil itu gimana? Maka mereka berdalil lah dengan fitrah anak kecil yang fitrahnya bukanlah fitrah. Ya, geser lagi sini, geser sini. Fitratuhum laisat bi fitratil lati na'tamidu 'alaiha. Ya, bukan fitrah itu yang diyakini itu bukan. Kenapa? Anak kecil kalau udah 5 tahun, 6 tahun kan masuk ke hadisnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir terlahir dalam keadaan fitrah. Pas baru lahir. Kalau sudah masuk umur 3, 4, 5, udah kena pengaruh bapaknya belum? Udah kena. Pengaruh temannya? Iya. Itu anak saja Hisham. Dari umur 5 tahun pertanyaannya mengerikan. Susah jawabnya. Kalau antum yang nanya kan cukup dikasih dalil Quran kan. Kalau dia nggak bisa, harus pakai analog yang berat. Ya. Sekarang nanya Nabi Khidir deh. Kalau kita kesel dia bilang, wah kayak Nabi Khidir kan katanya. Nabi Khidir kan nguji Nabi Musa. Ini kan ilmu Nabi Khidir nih. Aduh, pusing juga kita jawabnya. Jadi orang kita mau marah nggak jadi marah. Dia menyerap apa yang kita terima. Nah, ini yang disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani. Maka orang tua itu artinya komunitas di mana dia hidup. Yang jadi guru pertamanya, al-muallim al-awal kan orang tua. Yang akan membuat cara berpikirnya ala Yahudi, tuh yang meyakini Allah bertempat. Ya, Allah terbatas, Allah berfisik. Dan Yunasirani atau kebalikannya. Nah, itu. Jadi jangan lakukan lagi hal-hal konyol itu, teman-teman, ya. Kita kasihan aja sama antum yang meyakini bahwa Allah itu di langit, dalilnya anak kecil. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Cukup katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Rahman istawa atas aras. Enggak usah dikatakan kemudian bertempat. Cukup katakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Yanzil nuzul. Allah nuzul setiap malam sepertiga malam terakhir ke langit pertama, langit dunia. Enggak usah katakan berpindah dari atas ke bawah. Cukup kata niatullah, tidak usah kemudian bayangkan tangan fisik atau tangan gede gitu, jangan. Ya. Nah, ini yang disebut isbat. Jadi Ahlus Sunnah itu bedanya dengan Mu'tazilah, masih ingat? Mu'tazilah ayat itu mereka anggap mustahil Allah bersifat istiwa, mustahil Allah ada yatnya. Karena Allah bukan fisik. Mereka tolaklah itu sebagai sifat Allah. Sedangkan Mujassim mengatakan apa? Yat itu benar-benar yat. Hakiki. Nah, kalimat hakiki untuk kata yat itu berbahaya. Hakiki fil lughah atau fi ya, dalam hal apa? Kalau fil lughah al-yat ya ini. Istiwa hakikinya apa? Duduk. Hakiki, itu mana hakiki? Kita tanya, maksud hakiki antum apa nih? Benar-benar duduk? Ya salam, ya. Ini berbahaya. Ya, ini sama dengan yang ayat tadi. Wa mal haq, wa mal istiwa. Maka jawaban Imam Malik apa? Al-istiwa ma'lum. Istiwa dalam ilmu bahasa Arab sudah jelas maknanya. Ya. Al-istiwa ma'lum. Wal kaif anhu marfu. Itu yang sahih lafaznya. Sedangkan kaif Allah Maha Suci darinya. Jadi kul istawa wala takul istaqarra. Ya, katakan istiwa, jangan katakan istiqrar. Itu syarah Ibn Abil Is mengatakan istiqrar. Kul nuzul wala takul yantaqil minal a'la ila sufla. Ila al-asfal, ya. Ibn Abil Is mengambil dari guru-gurunya mengatakan Allah itu nuzul, turun benar-benar dari atas ke bawah. Nauzubillah min dzalik. Maka
Syarah Ibn Abil Is itu bukanlah syarah, tapi khiyanah ala al-Imam Tahawi. Ya, Imam Tahawi nggak pernah mengatakan. Bahkan Imam Tahawi mensucikan Allah dari arah. Ya, kita kan sudah ada. Ya, itu gimana progresnya? Jalan. Semoga nanti jadi, nanti dalilnya kita tambah-tambahkan, kita cetak, kita bagikan. Ya, kalau ada yang mau nyetakin, kalau enggak antum jual aja. Kita enggak niat untuk berbisnis dalam hal itu. Saya malu kepada Imam Bukhari, Imam Hakim Tirmizi, kitabnya nyebar, tapi beliau kan enggak dapat apa-apa di situ. Yang dapat apa-apa si punya yang nyetak, ya kan? Dan tidak ada tuh ya ciri-ciri orang hebat itu atau orang yang terkenal di langit, dia terkenal di bumi, enggak ada. Banyak kan yang terkenal di bumi, enggak terkenal di langit. Tidaklah mesti tanda orang pintar itu banyak buku. Karena semakin banyak buku, semakin banyak ketahuan kebodohannya. Ada orang yang sedikit nulis buku, tapi isinya luar biasa. Nabi Muhammad nggak ngarang loh ya. Nabi Muhammad nulis buku nggak? Jadi kalau standar orang hebat nulis buku, nggak juga. Nah, kita cuma niru ulama salaf sebagian, karena mereka nulis buku. Taib. Wa atlafati, saya yang baca deh ya, udah capek sini musa itu. Wa atlafati qulubul awliya hatta sarat kulluha ala qalbi rajulin wahid. Wa huwa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qalbu para wali itu satu kartu, satu frekuensi. Ini yang disebut hatta sarat kulluha ala qalbi rajulin wahid. Pasti wali itu satu kartu. Jadi wali itu tahu yang dihadapin wali. Insya Allah. Kadang-kadang sih nggak tahu. Nah, berarti tingkatannya beda. Kutub tahu dengan kutub. Tapi yang autad kadang nggak tahu dengan yang kutub. Yang kutub ngerti kalau ini autad. Kutub tahu dengan abdal. Abdal belum tentu ngerti dengan begitu. Ya. Sama dalam fikihnya begitu. Muqallid nggak ngerti yang dihadapin itu udah separuh-separuh mujahid. Dia bantah-bantah sama dia, ya. Padahal yang dihadapi udah separuh mujtahid, itu sering kejadian. Ya. Yang ngerasa mujtahid siapa? Yang muqallid. Yang ngerasa masih muqallid siapa? Yang separuh mujtahid, karena dia tahu dia baru separuh mujtahid, belum mujtahid. Itu sering terjadi di mana-mana, ya, di mana-mana. Antum lihat aja, di Jawa itu pesantren banyak, orang hafal kitab matan-matan, ilmu alatnya udah cukup untuk fatwa. Sampai sekarang nggak mau kolid nggak? Ngaku mau kolid. Ini bocah baru kemarin hijrah, baru 3 bulan, 3 tahun kemarin, baru tahu hadis riwayat fulan, ya, qala Syekhul Islam, qala Syekh Albani, disahihkan Albani, mengatakan apa? Oh, nggak boleh taklid. Kita harus ittiba. Ternyata ittiba versi dia mengatakan hadis riwayat Bukhari. Mengatakan disahihkan kalau disahihkan Albani kan taklid lagi ke Albani. Nah, jadi makna disahihkan Albani apa? Kita mengikuti pensahihan Albani. Albani kan meneliti. Apakah semua yang disahihkan Albani itu sahih? Enggak, itu sudah dicek. Bahkan Albani sendiri mendoifkan apa yang disahihkan. Dan hitung oleh Syekh Hasan Sagaf hatta balagh aksar min di sini Hasan, di sana dhaif, di sana dhaif, ini Hasan, di sini sahih. Jadi dia sendiri nggak terpercaya dengan dirinya. Dia sendiri nggak konsisten sama dirinya. Terus kita mau iktimat sama dia, ya maaf gitu. Ya kita nggak bisa. Celahan ini kalau masih 100, masih bisa lah. Tapi kalau udah sampai begitu, nggak masuk. Apalagi dia kemudian masuk ke ranah fikih. Dia peneliti hadis aja, jangan masuk ke ranah fikih. Masuk ke ranah fikih, keluarlah buku sifat sholat Nabi. Itulah hasilnya sekarang. Sholat teman-teman yang pakai kitab itu sudah terputus sanadnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum lihat sholat di sampingnya nggak nyaman. Ya, nyaman nggak antum sholat di sampingnya? Kaki lah diapain ya? Begitu juga dia juga nggak nyaman sholat dekat antum sholatnya. Nabi itu mengajarkan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Antum melihat Nabi sholat nggak? Bukan sebagaimana tertulis dalam kitab.
Karena kitab gak bisa membayangkan itu, kitab terbatas. Satu dalil bisa 7 pemahaman, ya kan? Berapa banyak itu terjadi? Dalilnya sama. Nabi yabda bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya sahih. Nabi memulai dengan bilhamdulillah. Muncul berapa mazhab? Mazhab yang mengatakan Nabi tidak baca basmalah, ya kan? Malik. Nabi baca tapi sir. Nabi baca plus jahar. Udah berapa tuh? Ya. Ada 3. Dalilnya sama. Dalilnya sama. Berarti orang mengatakan hadis riwayat fulan itu belum tentu dia berdalil. Belum tentu dia ittiba. Oke. Nah, ini perlu kita sisipkan supaya antum ngeh selalu dengan kadar kita. Kadar kita di mana? Baik. Lalu ada hadis di sini, teman-teman. Yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Akan masuk surga di antara umatku, umat Nabi Muhammad loh ya, 70,000 tanpa hisab. 70,000 bighairi hisab. Di riwayat Imam Bukhari ada tambahan wala azab. Bukhari Muslim ya. Bighairi hisabin wala azab. Tidak dihisab dan tidak diazab. Ada di antara umatku masuk surga tanpa dihisab. Sahabat Nabi 124,000. 70,000-nya udah masuk situ dong. Udah habis kita. Gak usah khawatir ya. Di riwayat lain disebutkan, tapi bukan di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa masing-masing 70,000 itu bawa 70,000 lagi. Ke bawahnya tuh, wah itu yang sanad. Makanya antum mesti bersanad. Thariqatnya mesti bersanad, mazhab fikihnya mesti bersanad, mazhab akidahnya mesti bersanad. Bukan nemu di buku, apalagi nemu di TV. Ya, nanti ketika orang-orang yang mengklaim dia ikut Nabi, tapi dari buku datang kepada Rasulullah, Rasulullah kan nanya, kamu ngikut aku dasarnya siapa? Buku, oh belum tentu benar. Ditanya oleh Rasulullah, siapa gurumu? Sehingga terhubung kepada beliau. Sama, ada orang ngaku nih, ya Rasulullah saya ini keturunanmu. Nabi kan nanya, nanti nasabmu mana? Sama begitu. Tapi nanti diwakili oleh Sayyidah Fatimah, kalau untuk zuriat Nabi. Udah sah nih nasabnya kepada Nabi. Dilihatlah manhajnya, sesuai nggak ada manhaj keturunan Ahlul Bait. Kalau nggak sesuai, dibuang juga mereka. Ya. Jadi berat jadi Ahlul Bait itu. Langsung disidang sama Ibunda Fatimah. Nah, kita yang bukan Ahlul Bait dari sisi nasab, ya kita punya kelegaan di situ dikit. Tapi kita kan perlu ghibthah dengan zuriat Nabi. Ghibthah loh. Kenapa antum gak lahir sebagai zuriat Nabi? Maka untuk mengejar kekurangan itu, jadilah wali Allah. Jadi kekasih Allah. Waduh, gimana cara jadi kekasih Allah? Udah percaya aja dulu. Minimal sebelum meninggal jadi kekasih Allah. Ya, percaya kalau orang modal percaya. Nah, mereka itu qulubuhum ala qalbin rajulin wahid. Nah, qalbu mereka satu. Ya. Wa innama saru hakadha lianna qulubahum lahat an kulli syai'in siwah. Mau menjadi yang 70,000 atau 70,000-nya 70,000. Hanya satu itu teman-teman. Qulubuhum lahat an masiwah. Kalbunya lalai dari selain Allah. Kalau kita sebaliknya ya, kalbu kita serius kepada selain Allah, tapi lalai dari Allah. Buktikan aja nih. Jazakallah ya. Kita ini kalau kerja nyari duit serius nggak? Tapi mau cari ma'rifatullah serius nggak? Nggak serius. Ini problem kita semua ini. Maka teman-teman kita minta ampun kepada Allah karena selama ini kita lebih serius mengejar yang bukan jaminan kita sebagai orang yang tidak dihisab dan diazab. Nah, dalam istilah ahli ruh, teman-teman, ahli rohani, alam ini kan ada klannya. Kita kalau nyebut alam qadim itu bukan berarti alam dalam istilah ilmu kalam ya. Saya sudah sering sampaikan dari dulu semenjak kita ngaji Kifayatul Awam. Azali itu sebenarnya tidak pas disebut alam. Tapi dalam ilmu hakikat istilah azali digunakan sebagai alam. Pertama qadim, lalu azali, kemudian ruh.
Itu ada istilah begitu. Qadimiyah, azaliyah, ruhiyah. Digunakan istilah untuk memudahkan faham. Ya, tapi dalam ilmu akidah tidak boleh digunakan sebenarnya azali untuk alam. Karena alam kullu ma siwa Allah. Pada periode azali hanya Allah, ahad. Ya, taib. Maka alam ini ada yang mereka murni. Mereka adalah cahaya. Itulah para nabi. Maka nabi itu disebut nurun ala nur. Nur atas segala nur. Antum lihat tafsir Ibnu Katsir aja, nggak usah yang aneh-aneh. Itu ketemu dah. Apalagi tafsir-tafsir yang lain. Itu menyebutkan nur. Bahwa nabi itu adalah nur. Ada yang menafsirkan nurun ala nur itu Allah. Tapi saya menerjemahkan berdasarkan yang kita talakikan dari guru-guru kita, nurun ala nur. Nur nabi. Nah, ini sumber dari nur-nur yang ada, yaitu nur para nabi. Yang kita sudah bahas sebelumnya 124.000. Maka jumlah para nabi berapa? 124.000. Jumlah sahabat berapa? Loh, kok bisa cocok? Cocok logi? Enggak ada cocok logi di sini. Ini sudah qat'i dari sana. Bahwa tetesan nurnya Nabi, pancaran nurnya Nabi akan memancar dari beliau 124.000. Mereka yang disebut dengan Bani apa? Nur. Bani Anwar. Bani Anwar. Itu klan pertama. Bisa dihafalin ya? Karena Nabi sudah wafat secara fisik, maka Banu Anwar ini punya pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Saya sudah tanyakan berkali-kali, pewaris itu keluarga bukan? Kalau bukan anak, bukan saudara, bukan hubungan keluarga, bisa nggak mewarisi? Biasanya kebayang pewaris anak bukan? Walaupun dalam Islam ada ke kiri, ke kanan, saudara, laki perempuan, om, bibi gitu ya. Tapi yang lumrah kita paham, pewaris anak. Jadi sebenarnya nur ini punya penerusnya, pewarisnya. Siapa? Ini yang disebut Bani Arwah atau Bani Ruh. Mereka berapa jumlahnya? Setiap masa 124.000. Dan masa udah berapa kali nih? Jadi cahayanya 124.000 per masa, tapi nafsnya udah macam-macam ini, pancarannya. Belangkali antum dapat tuh pancaran itu, nafsnya beda. Nah, ini bedanya dengan reinkarnasi. Reinkarnasi, jiwa orang itu terlahir kembali. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Yang ada cuma nurnya diwariskan. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya, bahwa ruh kembali kepada Allah karena itu tiupan. Nur kembali, tubuh kembali, kemana kembalinya? Ke tanah. Yang nanti ditanya siapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, berarti yang merasakan mati siapa? Nafs. Bagi ruh yang mengenal Allah itu adalah kemerdekaan abadi. Jadi ruh itu pengen sekali antum mati. Tapi dengan syarat sudah bermakrifat. Karena Nabi mengatakan, lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak melihat Allah sampai kamu mati. Maka ilmu makrifat itu adalah mematikan ego, mematikan nafs untuk sementara. Sehingga kemudian ruhnya muncul. Antum kalau ego kan gak mungkin datang. Masa Ar-Razi baru umurnya sekian dan ngajarin gua lagi. Ya gak mungkin. Apalagi anak Darussunnah tuh paling berat tuh ya. Benar gak Rokiin? Ali. Paling berat tuh anak Darussunnah ngaji sama saya. Kenapa? Nganggapnya kakak kelas Pak Ustadz tuh beda loh. Kalau nganggapnya kakak kelas itu terhijab. Kalau nganggapnya saya Ustadz itu bisa terima. Sama. Saya sama kakak kelas saya nganggapnya Ustadz atau kakak kelas. Dulu ada saya punya kakak kelas saya anggap Ustadz. Namanya Ustadz Saiful Hadi. Itu ajib, hafalannya ajib. Itu kalau sebut nama Nabi bisa nangis. Ada satu kitab karya Syahrori. Walaupun saya punya mauqif pandangan terhadap Syahrori, tapi kitab yang itu bagus. Maqalat, saya lupa judul kitabnya. Itu kitab seakan-akan dihafal. Jadi kita kalau Kang mau ngaji bab ini nih, ayo buka.
Belum saya baca dia ngerti, bahkan ibaratnya sama. Ibaratnya sama kita. Ajib. Sekarang jadi kiai di Lampung. Semoga Allah menjaga beliau ya. Itu ya salah satu yang menginspirasi saya kemudian baca kitabnya serius. Ya, sampai sekarang kalau diadu nahwu sorofnya kalah saya itu. Pasti kalah ya. Karena beliau mengerti alfiah dengan baik. Kalau kita ya dibaik-baikin gitu ya. Jadi antum jangan lihat nahwu sorof aneh, yang penting kita paham apa yang kita baca ya. Tapi insya Allah bisa ya. Insya Allah dulu kita talaki nahwu sorof 2 kali dengan Syekh Aiman Syawah. Kalau boleh disebut beliau Sibawai hadal asr, insah ta'bir ya. Sibawai zaman sekarang ya beliau lah Syekh Aiman Syawah. Satu kalimat itu satu kata bisa di-i'rab, bisa dijelaskan struktur kalimatnya lebih dari satu modal. Nah, itu saya belajar dengan beliau. Sampai Quran itu kita meng-i'rab berkali-kali. Begini, bisa begini. Ya, sampai kepala itu beruban. Ya. Beruban sebelum saatnya. Baik, teman-teman. Ini namanya Bani Arwah atau Bani Ruh. Jumlah mereka berapa setiap saat? Jadi walaupun kita bersedih. Antum sedih nggak kiai meninggal? Ulama meninggal, hafiz meninggal, habib meninggal, sedih kita. Gimana nggak sedih? Ilmu ada di kolbunya, yang tadi kitab Rabbul Alamin itu terkubur dengan terkuburnya mereka. Kita sedih. Cuma mau sedih terus. Kazib ente ya, kata Musa. Kalau nggak ngaji, orang-orang yang sedih itu bohong, kata Musa ya. Pembukaan kajian Sahih Bukhari Musa begitu. Nembaknya kena semua kita ya. Karena orang yang, waduh sedih ya, banyak ulama meninggal, tapi dia diam aja di rumah. Ya. Dia nggak mau ngaji. Dia nggak mau cari guru yang bersanad. Ya, aksabul kazzab. Ya. Aksabul kuzzab ya, yang benar ya. Baik, maka teman-teman yang melakukan Allah, mereka yang Bani Arwah itu, atau disebut rohnya suci, rohnya bening. Tapi jangan dikira mereka nggak berdosa, mereka tidak maksum. Jadi ketika ditiupkan ke dalam tubuhnya tetap berdosa, tetap mungkin punya kesalahan di dunia, mungkin punya kejahilan sedikit, tapi ruhnya akan mencari. Karena dia pewaris, dia akan mencari ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum dikabarin orang, kamu ini keturunan Syanu loh, tapi terputus antara antum dengan Syanu itu. Nyari nggak? Nyari, itu nasab fisik loh. Gimana kalau itu nasab rohani? Inilah yang membuat orang-orang yang rindu kepada Nabi itu nggak tertahan nangisnya kalau sudah nyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ingat, al-buka tis'ah, kullu hariya ila wahidah. Nangis itu ada 9, begitu riwayat Ibnu Mubarak. Semuanya riya kecuali 1, yaitu yang pertama. Maka kalau antum nangis, lawan terus, ya jangan lama-lama. Karena yang kedua, kolbunya nanti langsung diwaswaskan lewat darah, lewat saraf. Kata si setan, ente suci ya. Kita bilang, saya bukan suci. Masuk lagi deh. Waduh, kolbumu lembut ya, gampang tersentuh. Begitu terus. Enggak juga. Waduh, kamu dilihatin orang loh, nangis terus lah. Biar kelihatan soleh gitu. Solmut, soleh imut-imut. Wa ta'allaqat min muta'alliqin wahid fahiya ka qalbin wahid. Jadi ini yang disebut al-arwah junudun mujannada. Frekuensinya sama, roh itu frekuensinya sama. Apa itu? Ma'rifatullah. Udah, gitu. Jadi nanti nih kalau zamannya datang, kumpul semua orang di dunia, antum nggak paham bahasa mereka. Nanti antum bakal paham sendiri karena kolbunya yang bicara. Habib Umar kan pernah ketemu dengan kiai dari Jawa. Teman saya ada di belakangnya, itu khodamnya. Khodam dari salah satu kiai itu. Yang dari Jawa ngomong bahasa Jawa, Habib Umar ngomong bahasa Arab. Nyambung mereka. Yang di belakang nyambung juga, ternyata dia wali juga. Khodamnya juga wali. Allahumma sholli ala Muhammad. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يذكر عن ربه تبارك وتعالى وجبت محبتي